Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Sahabat belajar, dalam pembelajaran daring kita hari ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya merangkai kalimat efektif. Mari kita ikuti dan simak video ini sampai selesai. Pokok bahasan kita pada hari ini adalah tentang kalimat efektif. Adapun beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, definisi kalimat. Kedua, jenis kalimat. Ketiga, struktur kalimat. Keempat, kalimat tunggal. Kelima, kalimat majemuk. Dan keenam, kelogisan dan efektivitas kalimat. Sahabat belajar sekalian, dalam proses belajar, kita harus menemukan pola. Karena kehidupan juga berpola. Maka dengan kita mempelajari pola pada setiap pokok bahasan yang kita pelajari, maka kita dapat menemukan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi. Harapannya, di dalam kehidupan kita juga akan menemukan solusi-solusi terbaik yang akan kita gunakan menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita. Sahabat belajar, pada bagian ini kita akan mengetahui definisi tentang kalimat. Apa itu kalimat? Berdasarkan beberapa ahli, di sini saya merangkum ada 3 bagian utama yang menggambarkan keseluruhan definisi tentang kalimat. Yang pertama, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa. Yang kedua, kalimat adalah bagian terkecil dari suatu ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Yang ketiga, kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Sahabat belajar, secara umum jenis kalimat ada 2, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Jenis kalimat ini didasarkan pada bentuknya. Mengapa jenis kalimat ini yang nantinya akan kita bahas? Karena jenis kalimat ini mencerminkan struktur dari kalimat, sehingga nanti sangat berkaitan bagaimana sahabat belajar sekalian mampu atau tidak dalam menemukan atau membuat atau menentukan sebuah kalimat dianggap efektif atau tidak. Sahabat belajar, sebelum kita lanjutkan, saya akan menyampaikan ungkapan dari Bapak pendiri pendidikan di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan, setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Ini berarti sejalan dengan program pendidikan pada saat ini, yaitu bagaimana seorang peserta didik merdeka di dalam belajar. Sahabat boleh belajar apa saja, kepada siapa saja, dan di mana saja. Mari kita lanjutkan. Pada bagian ini, saya akan menyampaikan tentang struktur kalimat. Secara umum, struktur kalimat dibangun oleh 4 hal, yaitu subjek, predikat,
objek, dan keterangan. Unsur subjek dan predikat merupakan hal yang wajib di dalam kalimat. Setiap kalimat yang tidak memiliki subjek atau predikat, maka kalimatnya dianggap tidak lengkap. Sementara objek dan keterangan bersifat opsional. Artinya boleh ada, boleh juga tidak. Pada subjek, perlu sahabat belajar ketahui bahwa subjek adalah pelaku. Pelaku di sini diberikan gambaran, bisa berupa orang, bisa berupa tempat, atau benda yang kedudukannya sebagai pelaku di dalam kalimat tersebut. Pada bagian predikat, predikat merupakan bagian kalimat yang menandai sesuatu yang dikerjakan atau yang dirasakan subjek. Atau juga bisa kita ringkas bahwa predikat adalah tindakan. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Berikutnya, objek. Objek merupakan sasaran dari subjek atau yang dikenai pekerjaan dari predikat. Biasanya objek berupa nomina yang melengkapi verba atau kata kerja transitif dalam klausa. Artinya ada predikat atau verba yang bersifat atau menggunakan kata sifat tidak memerlukan objek atau dikenal dengan kalimat intransitif. Sehingga penggunaan objek boleh ada, boleh juga tidak. Berikutnya, keterangan. Keterangan juga tidak wajib di dalam sebuah kalimat. Namun, kehadiran objek dan keterangan ini akan menjadikan sebuah kalimat dikatakan lengkap. Keterangan di sini merupakan kata atau kelompok kata yang menerangkan atau menentukan kata atau bagian kalimat yang lain. Ya, umumnya bisa berupa keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, dan sebagainya. Sahabat belajar, selanjutnya kita akan mengenal tentang kalimat tunggal. Kalimat tunggal mempunyai paling sedikit terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Yang kedua, kalimat tunggal yang lengkap mempunyai satu subjek, satu predikat, dan satu objek atau keterangan. Ketiga, kalimat tunggal tidak menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Jadi, sahabat belajar sekalian, perlu memperhatikan bentuk kalimat. Jika di dalam kalimat tersebut ada kata konjungsi atau kata penghubung, maka kalimat tersebut bukan kalimat tunggal, tetapi kalimat majemuk. Apa itu kalimat majemuk? Kita akan bahas berikutnya. Sahabat belajar, kali ini kita akan mempelajari tentang kalimat majemuk sebagai lanjutan dari kalimat tunggal pada slide sebelumnya. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih dan ditandai dengan penggunaan konjungsi
untuk menghubungkan atau memperluas klausa. Artinya, perbedaan antara kalimat tunggal dan kalimat majemuk adalah pada penggunaan konjungsi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kalimat majemuk terdiri atas dua atau lebih kalimat tunggal atau merupakan perluasan daripada kalimat tunggal. Nah, sebagai ciri-cirinya, yang pertama, kalimat majemuk memiliki dua klausa atau lebih. Kemudian ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata penghubung. Yang ketiga, terjadi karena adanya perluasan klausa atau penggabungan dua klausa atau lebih. Sahabat belajar, apakah Anda sudah siap? Jika Anda sudah siap, mari kita mulai. Kita akan mencoba memahami apa yang dimaksud dengan kalimat efektif. Kalimat efektif harus sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia, sistematis, mempunyai kesepadanan struktur, ketegasan makna, menggunakan pilihan kata yang tepat, hemat kata, dan logis, serta mencapai tujuan, kesatuan, kehematan, keparalelan, kelogisan, kepaduan, dan ketetapan. Apa maknanya? Kalimat efektif merupakan kalimat yang sesuai dengan tata bahasa Indonesia, sehingga dari sisi ejaan, struktur, pilihan katanya, semuanya harus mencerminkan kelogisan dan tidak berlebihan. Selain itu, kalimat dikatakan efektif jika bermakna jelas dan tegas, tidak menimbulkan makna ambigu. Kali ini kita akan melihat contoh kalimat efektif. Yang pertama, Kemdikbud meluncurkan program guru penggerak ketika pelaksanaan peringatan Hari Pendidikan Nasional di Jakarta. Mari kita analisis. Pada kalimat pertama, Kemdikbud itu diawali dengan huruf kapital. Program guru penggerak merupakan nama program sehingga wajib ditulis dengan huruf kapital. Dan kata ketika merupakan kata konjungsi, sehingga sebelum konjungsi perlu diberikan penanda atau tanda ejaan, tanda baca berupa tanda koma. Pelaksanaan, kemudian peringatan Hari Pendidikan Nasional, huruf kapital juga. Jakarta nama kota huruf kapital. Sehingga kalau kita melihat kepada jumlah kata yang digunakan, maka tidak ada kata yang menimbulkan atau makna lebih. Setiap kata memiliki fungsinya masing-masing. Tidak ada kata yang saling tumpang tindih. Kemudian secara makna sudah dapat kita ketahui jelas dan logis. Yang kedua, pada kalimat kedua ini
Mari kita simak terlebih dahulu. Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah menghimbau agar peserta didik melaksanakan pembelajaran dari rumah. Mari kita lihat apakah kalimat ini termasuk kalimat efektif atau tidak. Huruf kapital di awal benar. Pandemi COVID-19 nama kondisi, wajib huruf kapital. Koma sebagai penanda keterangan. Pemerintah harusnya di sini menggunakan huruf kecil, kecuali ada nama wilayah, misalnya pemerintah Republik Indonesia, maka pemerintahnya huruf kapital. Sehingga ketika ada kesalahan penggunaan huruf kapital seperti ini, kalimat nomor 2, walaupun secara kelogisan sangat logis, secara penggunaan ketepatan kata juga tepat, namun karena ada tanda ejaan atau tanda baca yang salah, maka kalimat ini menjadi tidak efektif. Berikutnya, kalimat nomor 3. Peserta didik mengerjakan tugas melalui media sosial. Kalimat ini efektif karena setiap kalimat, setiap katanya merupakan bagian dari setiap struktur dan dikategorikan sebagai kalimat tunggal karena tidak menggunakan kata penghubung. Mudah-mudahan sahabat belajar memahaminya. Jika sahabat masih belum memahaminya, silahkan sahabat menuliskan di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha membantu sahabat terkait dengan penggunaan kalimat efektif. Sahabat belajar, kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran pada hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kelas kami. Jika Anda menyukai video ini, mohon untuk subscribe, like, and share agar video ini semakin bermanfaat. Terima kasih atas kesediaan sahabat mendengarkan video kami dan nantikan video-video kami berikutnya. Salam merdeka belajar.